Pemirsa beriman, sebelumnya kita sudah membahas beberapa kisah seputar haji yang unik, menarik, bahkan dianggap sebagian orang sebagai kisah yang sulit diterima oleh nalar manusia. Dan memang benar, banyak sekali kejadian luar biasa di luar nalar yang terjadi saat ibadah haji. Cobaan dan anugerah datang secara langsung. Hal tersebut kontan dianggap sebagai buah dari perbuatan atau perilaku seseorang sebelum berangkat ke tanah suci. Dan berikut adalah beberapa kejadian serupa yang akan kami paparkan untuk Anda. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Kisah ini datangnya dari seorang wanita berumur 30 tahun. Setibanya di Madinah, ia dan rombongan haji lainnya nampak riang. Karena itulah kali pertama mereka menjalankan ibadah haji. Namun, tiba-tiba saja tanpa sebab apa-apa, wanita tersebut tumbang tak sadarkan diri. Jamaah-jamaah lainnya berkata bahwa wanita tersebut sakit. Dan seketika suasana yang tadinya tenang bertukar menjadi cemas. Semua jamaah nampak panik dengan apa yang sedang terjadi. Tanpa membuang waktu, petugas pun mengangkat wanita tersebut dan membawanya ke rumah sakit Madinah yang terletak tidak jauh dari situ. Sementara itu jamaah yang lain diantar ke tempat penginapan masing-masing. Sampai di rumah sakit Madinah, wanita itu masih belum sadarkan diri. Berbagai usaha dilakukan oleh dokter untuk memulihkannya, namun semuanya gagal. Hingga tiba waktu petang, wanita itu masih terbaring tak sadarkan diri. Ia mengalami koma, dan setelah 2 hari, wanita itu masih juga tidak sadarkan diri. Ketua rombongan haji pun merasa sangat cemas karena hal itu kali pertama yang terjadi ketika ia memimpin ibadah haji. Segala upaya dilakukan untuk memulihkan wanita tersebut, namun tetap gagal. Setelah beberapa hari menunggu, akhirnya wanita itu membuka matanya. Dari sudut matanya yang terbuka sedikit, dia memandang ke arah ketua rombongan hajinya dan langsung memeluk dengan erat sambil menangis terisak-isak. Wanita itu pun menceritakan bahwa tadi ia merasa sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan siksaan yang benar-benar pedih atas segala kesalahan yang telah ia buat selama ini. Ia berkata bahwa selama ini ia tak pernah beribadah sama sekali, bahkan sholat pun ia tak pernah melakukannya. Rumahnya penuh dengan botol minuman keras, suaminya sering ia tendangi dan ia pukuli. Ia juga menceritakan bahwa melaksanakan ibadah haji di tanah suci hanyalah karena keinginannya mengikuti orang-orang lain yang pergi haji. Ketika koma, ia merasa seperti di neraka dan Allah telah memberikan balasan berupa azab untuknya. Seumur hidupnya, wanita itu tak pernah memakai jilbab. Dan sebagai balasannya, rambutnya ditarik-tarik dan dibakar dengan bara api. Sakitnya tidak bisa diungkapkan, hingga ia menjerit-jerit meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya itu, buah dadanya pun kala itu diikat dan dijepit dengan penjepit yang dibuat dengan bara api. Kemudian ditarik ke sana-sini hingga putus dan jatuh ke dalam api neraka. Tidak ada waktu luang baginya untuk beristirahat dari segala hukuman. Selama koma itu, dilaluinya dengan azab yang amat pedih. Dengan suara tersekat-sekat dan air mata yang makin banyak bercucuran, wanita itu meneruskan ceritanya. Ia merasa benar-benar menyesal atas semua dosa yang telah ia lakukan. Ia menyesal dengan kesalahannya dahulu, dan ia pun ingin sekali bertaubat kepada Allah, karena ia merasa bahwa apa yang dialaminya itu bukanlah mimpi. Karena jika itu hanya mimpi, tak mungkin ia merasa sepedih itu. Sejak peristiwa itu, ia pun benar-benar berubah. Ibadah hajinya saat itu ia lanjutkan dengan sungguh-sungguh. Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Kisah lain datang dari seorang bapak bernama Lutfi. Kejadian ini agak menyakitkan baginya, namun sekaligus menyadarkannya dari kesalahan-kesalahan yang lalu sebelum ia berangkat ke tanah suci. Pak Lutfi yang tengah berjalan dengan beberapa jamaah, secara tiba-tiba dihampiri oleh seorang pria asing berwajah Arab asli yang entah dari mana datangnya. Pria asing tersebut menghampiri Pak Lutfi, lalu menampar wajah Pak Lutfi dengan tamparan yang sangat keras, hingga membuat Pak Lutfi terhuyung sempoyongan, nyaris terjatuh. Namun anehnya, walaupun ditampar sekeras itu, Pak Lutfi hanya diam saja dan sama sekali tak marah setelah menerima perlakuan itu. Justru ia mengeluarkan air mata dan meneruskan perjalanan ibadah hajinya. Teman-teman satu rombongan hajinya merasa heran dengan kejadian itu. Setelah mereka kembali ke asrama, beberapa temannya bertanya,
Mengapa Pak Lutfi? Beberapa temannya bertanya, mengapa Pak Lutfi tiba-tiba ditampar oleh orang yang tidak ia kenal? Pak Lutfi pun menjawab dengan singkat, bahwa ia merasa memang pantas untuk ditampar. Karena sebelum ia berangkat ke Tanah Suci, ia mengakui bahwa dirinya adalah seseorang yang teringan tangan. Bahkan tak jarang, anak istrinya pun menjadi korban dari amarahnya yang tak terkendali. Dan dari kejadian tersebut, ia memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta teman-temannya pun mengambil hikmah atas kejadian tersebut. Pemirsa beriman, kisah-kisah seputar haji yang terjadi ini memang terkadang sulit dipercaya karena terjadi di luar nalar kita sebagai manusia. Hampir setiap hari ada saja kejadian menarik, aneh, menakjubkan yang menjadi bukti-bukti kuasa Allah. Banyak sekali contoh nyata kesombongan mendatangkan malapetaka atau cobaan yang berat. Dan di Tanah Suci pula, kita justru diberi kesempatan besar untuk melihat dan merasakan kuasa Allah dan betapa kecilnya kita sebagai manusia. Dan kisah-kisah ini pula timbul pertanyaan di benak kita, apakah benar segala perbuatan kita dibalas ketika kita berada di Tanah Suci? Dalam hal ini, Tanah Suci bukanlah tempat pembalasan. Justru Tanah Suci adalah tempat pengampunan atas segala dosa-dosa yang kita lakukan. Maka dengan seizin Allah, segala dosa kita akan diampuni sepanjang kita memohon dengan khusyuk. Hamba Allah yang berangkat haji pun seharusnya tidak berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena seperti hadis berikut, aku sesuai prasangka hambaku, aku bersamanya bila ia berzikir dan berdoa kepadaku. Bila ia menyebut dan menyeru namaku dalam hatinya, maka aku menyebut namanya dalam diriku. Bila ia menyebut dan menyeru namaku dalam kumpulan orang banyak, maka aku menyebut namanya dalam kumpulan orang yang lebih banyak lagi. Bila ia mendekat kepadaku sejengkal, maka aku mendekat kepadanya sehasta. Bila ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku mendekat kepadanya sedepa. Bila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku mendatanginya dengan berlari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka sebagai hamba Allah, berprasangkalah yang baik, berpikirlah yang baik, dan bertindaklah yang baik. Karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang maha tahu dan maha kuasa atas segala sesuatu. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanallah ya pemirsa. By the way, tadi sambil tayangan juga ada cerita menarik banget loh tentang pengalamannya di Mekah. Enggak, tadi kan ya kita harus berprasangka baik kepada Allah. Dan Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi waktu itu saya pertama kali haji ke Baitullah tahun 2001. Jadi manasiknya belum mantap, jadi ritualnya belum tahu gitu kan. Apa-apa saja sih yang menjadi hikmah di balik ibadah tersebut. Jadi waktu itu pas saya jumroh, pas lempar gitu, sambil ya nggak ngerti juga seperti apa, sambil lempar, ngapain sih gitu, pakai lempar-lempar segala, tapi tetap dijalanin. Begitu balik langsung batunya ke sini. Astagfirullahaladzim. Ya ini luka ya di sini. Saya langsung, pemirsa, saya langsung, ya Allah, benar-benar kita sebagai manusia ikuti aja apa yang Allah perintahkan. Karena di balik itu ada hikmah. Seperti misalnya ketika jumroh itu kita melemparkan sifat-sifat jelek, sifat-sifat syaitan dalam diri kita. Jadi bingung ngapain sih lempar batu, tapi pas balik badan dilempar batunya sama orang kena ya. Aduh. Tapi sekarang udah lebih paham ya, insya Allah ya. Alhamdulillah, insya Allah. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi. Oleh karena itu tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu